Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhaliza dengan NPM 202475700042. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Yogi Wiratomo MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan judul meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik melalui diferensiasi dan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Untuk yang pertama adalah identifikasi diri. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia adalah mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berbasis pada pengembangan potensi setiap peserta didik. Memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan yang berkualitas yang dapat membentuk karakter, keterampilan, dan kreativitas mereka untuk menghadapi tantangan global. Visi pribadi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang inspiratif, empatik, dan adaptif, yang mampu memahami kebutuhan setiap peserta didik dan mengembangkan potensi mereka serta menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif untuk mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Hal-hal yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, terus mengembangkan diri melalui pelatihan, belajar dari pengalaman, dan mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Yang kedua, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, beradaptasi dengan metode pengajaran yang beragam, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kreatif, serta mendukung kebutuhan dan potensi setiap siswa. Kita masuk ke mata kuliah yang dipilih. Selama perkuliahan PPG Calon Guru, ini adalah mata kuliah yang telah dipelajari. Lalu mata kuliah yang saya pilih untuk direfleksikan adalah prinsip pengajaran dan asesmen 2 dan praktik pengalaman lapangan 2. Kita mulai dari prinsip pengajaran dan asesmen kedua. Nah, untuk di prinsip pengajaran dan asesmen 2, kami belajar tiga topik. Yang pertama adalah pemahaman karakter peserta didik melalui asesmen awal. Lalu yang kedua, pendekatan teaching at the right level atau TRL pada perancangan pengajaran dan asesmen. Yang ketiga, pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Untuk pengalaman belajar yang bermakna, di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini, saya belajar pentingnya asesmen awal untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang relevan. Selain itu, saya mendalami pendekatan teaching at the right level atau TRL untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat capaian peserta didik. Saya juga mempelajari culturally responsive teaching atau CRT untuk mengintegrasikan budaya dalam proses belajar agar lebih bermakna. Pemahaman ini tidak hanya sebatas teoritis saja, tetapi juga saya implementasikan langsung dalam praktik mengajar di sekolah. Berikut adalah artefak pembelajaran yang menurut saya cukup penting dalam mata kuliah ini. Nah, yang pertama adalah tugas 2.2, di mana kita membuat sebuah proyek pengajaran dan asesmen menggunakan TRL. Bisa di-scan untuk melihat video pembelajaran tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan teaching at the right level. Lalu yang kedua adalah tugas 3.2. Sama seperti tugas sebelumnya, namun ini menggunakan pendekatan CRT. Bisa di-scan juga untuk melihat bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran menggunakan pendekatan CRT. Lalu yang ketiga adalah tugas 3.1, di mana kita diminta untuk membuat sebuah perangkat ajar menggunakan pendekatan CRT. Dan di sini saya tambahkan untuk pendekatannya, yaitu satu lagi TRL. Di sini bisa di-scan untuk melihat modul ajarnya secara lengkap. Lanjut, yang kedua adalah praktik pengalaman lapangan 2. Di mata kuliah ini kami belajar dua topik. Yang pertama orientasi PPL 2 dan yang kedua adalah pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar. Pengalaman belajar yang bermaknanya adalah kegiatan PPL 2 ini menjadi kesempatan emas bagi saya untuk mengaplikasikan teori dari mata kuliah PPG. Khususnya mata kuliah yang memerlukan praktik seperti prinsip pengajaran dan asesmen 2. Selama PPL, saya belajar mengelola kelas, merancang dan menyampaikan materi, serta menilai pemahaman peserta didik. Saya juga merasakan langsung tantangan dan suka duka menjadi guru. Dan untuk PPL ini menjadi sebuah tantangan juga untuk saya, di mana saya belum pernah mengajar untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut yang memang memiliki detail atau tingkat pemahaman konsep yang lebih dalam. Jadi itu menjadi sebuah tantangan juga untuk saya. Dan di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran mandiri. Dokumentasi ketika saya mengajar, dokumentasi ketika saya memberikan bimbingan pada kelompok peserta didik, lalu memberikan motivasi dan membimbing mereka untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Lalu kita masuk ke desain pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level dan CRT atau culturally responsive teaching dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, di sini yang pastinya ada modul ajarnya yang bisa di-scan untuk melihat secara rinci modul ajarnya. Untuk desain pembelajaran ini saya menggunakan materi fungsi. Lalu kita masuk ke desain pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level dan CRT atau culturally responsive teaching dengan menggunakan metode eksponensial. Nah, di sini juga ada PPT materi yang saya gunakan sebagai acuan saya dalam mengajar, agar tetap pada alur pembelajaran yang sudah saya rancang di modul ajar tersebut. Lalu di sini juga ada tes diagnostik yang saya gunakan sebagai acuan saya
untuk mengetahui tingkat pemahaman para peserta didik. Jadi tes ini saya lakukan sebelum pembelajaran, yaitu pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke skema pembelajarannya karena memang pembelajaran ini menggunakan metode PPL. Jadi untuk skema pembelajarannya atau alurnya, sintaknya itu terdiri dari 5 langkah. Untuk yang pertama, sebelum langkah pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, ada pendahuluannya. Setelah saya mengorientasikan peserta didik untuk berdoa, menanyakan kabar kepada peserta didik, saya memberikan sebuah semacam ice breaking dengan menyanyikan lagu Betawi untuk mengintegrasikan budaya lokal juga. Di sini kami menyanyikan lagu Betawi, ada dua lagu Betawi yang kami nyanyikan yaitu Jali-Jali dan Ondel-Ondel. Setelah itu kita masuk ke orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini saya menampilkan video pematik yaitu berupa informasi singkat tentang batik. Jadi setelah peserta didik menonton video tersebut, saya ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti apakah kalian tahu batik itu berasal dari mana? Apakah kalian tahu bagaimana pola-pola batik di seluruh Indonesia? Apakah ada perbedaan? Dan apakah kalian kalian tahu bagaimana pola batik yang ada di Jakarta? Tentunya saya juga mengenalkan pola-pola batik yang ada atau yang khas dari daerah Jakarta atau Betawi. Dan saya juga mau memberikan pertanyaan pemantik yang masih berhubungan dengan materi yang akan saya jelaskan, yang akan kita pelajari, yaitu fungsi eksponensial. Pertanyaan pemantiknya itu saya kaitkan dengan batik tersebut, yaitu pola batik yang berulang. Nah, setelah pertanyaan pemantik itu, saya menampilkan juga video penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari selain pola batik tadi. Nah, untuk penerapannya yaitu pertumbuhan penduduk Indonesia. Jadi, informasi tentang pertumbuhan penduduk Indonesia. Nah, setelah ada video penerapan, setelah itu kita masuk ke orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini saya menampilkan video pematik, yaitu berupa informasi singkat tentang batik. Jadi setelah peserta didik menonton video tersebut, saya ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti apakah kalian tahu batik itu berasal dari mana? Apakah kalian tahu bagaimana pola-pola batik di seluruh Indonesia? Apakah ada perbedaan? Dan apakah kalian kalian tahu bagaimana pola batik yang ada di Jakarta? Tentunya saya juga mengenalkan pola-pola batik yang ada atau yang khas dari daerah Jakarta atau Betawi. Dan saya juga mau memberikan pertanyaan pemantik yang masih berhubungan dengan materi yang akan saya jelaskan, yang akan kita pelajari, yaitu fungsi eksponensial. Pertanyaan pemantiknya itu saya kaitkan dengan batik tersebut, yaitu pola batik yang berulang. Nah, setelah pertanyaan pemantik itu, saya menampilkan juga video penerapan fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari selain pola batik tadi. Nah, untuk penerapannya yaitu pertumbuhan penduduk Indonesia. Jadi, informasi tentang pertumbuhan penduduk Indonesia. Nah, setelah ada video penerapan, saya memberikan informasi kepada peserta didik tentang gambar grafik dari fungsi eksponensial. Karena memang ada salah satu tujuan pembelajaran di mana peserta didik mengetahui bagaimana gambarannya. Jadi saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk menunjukkan bagaimana menggambar dan bagaimana bentuk dari grafik fungsi eksponensial tersebut. Baik, selanjutnya kita memberikan informasi kepada peserta didik tentang gambar grafik dari fungsi eksponensial. Karena memang ada salah satu tujuan pembelajaran di mana peserta didik mengetahui bagaimana gambarannya. Jadi saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk menunjukkan bagaimana menggambar dan bagaimana bentuk dari grafik fungsi eksponensial tersebut. Baik, selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di situ saya mengarahkan peserta didik untuk bergabung dengan kelompoknya. Nah, untuk kelompoknya sendiri, itu saya yang menentukan dari hasil tes diagnostik yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu saya membagikan LKPD yang tentunya terdiri dari 3 LKPD dengan tingkat pemahaman yang berbeda karena kelompok peserta didik juga terbagi menjadi 6 kelompok dengan 3 tingkat pemahaman yang berbeda. Untuk LKPD A itu digunakan kelompok 3 dan 6 dengan tingkat pemahaman dasar, lalu kode B itu digunakan oleh kelompok 2 dan 5 dengan tingkat pemahaman menengah, dan yang kode C itu digunakan untuk kelompok 1 dan 4 dengan tingkat pemahaman yang sudah mahir. Setelah saya membagikan LKPD, saya mempersilahkan peserta didik untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Dan setelah itu saya berkeliling untuk membimbing penyelidikan kelompok peserta didik. Saya memberikan saran-saran, memberikan arahan untuk pengerjaan penyelesaian permasalahan di dalam LKPD tersebut. Saya memberikan waktu diskusi 15-30 menit untuk peserta didik menyelesaikan LKPD yang sudah diberikan. Dan untuk langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi setelah peserta didik selesai berdiskusi, saya mengarahkan mereka untuk mengumpulkan hasil diskusinya dan menyampaikannya di depan kepada teman-temannya. Untuk yang maju ke depan hanya perwakilan peserta didik dari 3 tingkat pemahaman yang berbeda.
Saat presentasi ke depan, setelah peserta didik mempresentasikan hasilnya, saya memberikan tanggapan dan saya meminta peserta didik yang lain untuk memberikan saran atau tanggapan atau sanggahan dari hasil diskusi peserta didik yang di depan. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Jadi setelah kegiatan presentasi selesai, saya mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini. Menyimpulkan, saya memberikan refleksi kepada peserta didik, menanyakan perasaannya tentang pembelajaran kali ini, apakah mereka senang untuk berdiskusi dan lain sebagainya, seperti itu. Setelah itu baru selesai pembelajarannya. Mungkin itu untuk desain pembelajarannya. Kita masuk ke rencana tindak lanjut dari desain pembelajaran sebelumnya. Di sini ada beberapa rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan ke depannya. Yang pertama adalah perbaikan berkelanjutan modul ajar, memperkaya sumber belajar dengan materi yang lebih kontekstual dan berbasis teknologi. Lalu yang kedua, mengembangkan variasi kegiatan pembelajaran dan asesmen yang lebih inovatif dan relevan. Rencana tindak lanjut yang kedua adalah diferensiasi pembelajaran lebih lanjut, mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan adaptif terhadap kebutuhan individu peserta didik. Yang ketiga, penguatan CRT dan TRL, mengembangkan asesmen yang lebih otentik dan relevan dengan konteks budaya peserta didik. Dan yang keempat, tentunya terus belajar dan berkembang. Meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional melalui pelatihan, workshop, dan literatur terkini tentang CRT dan TRL. Sekian untuk penjelasan saya mengenai seminar pendidikan profesi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.